Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini edisi Kamis bersama-sama saya Guru Injil Mori. Hari ini kita akan membahas tentang ucapan bahagia, tentang miskin di hadapan Allah. Saudara, mari kita baca Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, apakah maksud Matius mencatat miskin di hadapan Allah ini? Miskin seperti apakah yang membuat orang itu punya kerajaan sorga? Dan mengapakah mereka jadi orang yang berbahagia atau dikenan Allah? Nah, saudara, mari kita membahas bagian ini. Saudara, orang miskin seringkali disebut di dalam Alkitab. Istilah miskin itu dalam perjanjian baru sering dipakai kata tokos. Nah, orang yang tokos ini berarti tidak punya apa-apa, benar-benar gak punya apa-apa. Jadi mereka mengandalkan pemberian orang lain untuk hidup. Jadi benar-benar gak berdaya. Dan ada kata lain lagi yang berarti miskin juga, yaitu kata penes. Penes ini artinya tidak memiliki kemewahan. Jadi hidupnya sangat sederhana, tapi mereka tetap punya rumah, mereka ada pakaian, mereka ada makanan. Mereka tidak hidup dalam kemewahan, mereka hidup sederhana, sangat sederhana atau di bawah sederhana. Nah, saudara, kata yang dipakai dalam Matius pasal 5 ayat 3 ini, ucapan bahagia yang pertama, menggunakan kata ptokos. Jadi artinya betul-betul tak berdaya dan miskin. Nah, miskin seperti apakah yang dimaksud dalam bagian ini? Nah, kalau kita artikan miskin ini sebagai miskin materi, apakah berarti semua orang kaya tidak bisa memiliki kerajaan Allah? Tidak, bukan. Arti miskin di sini bukanlah miskin secara materi. Itu pertama. Kalau kita melihat terjemahan versi Inggris memberikan terjemahan itu poor in spirit, yang artinya miskin dalam roh. Jadi miskin secara rohani, secara spiritual. Namun kalau kita melihat juga dalam versi Injil Lukas enggak mencatat istilah dalam roh ini. Jadi Lukas hanya pakai kata pur saja. Oleh karena itu beberapa teolog mencoba memahami bagian ini dengan arti hurufiah saja. Jadi ucapan ini berlaku untuk semua orang miskin secara ekonomi. Dan orang-orang Kristen dipanggil untuk mendatangkan kerajaan Allah bagi mereka. Memang sih, mengentaskan kemiskinan itu menjadi tugas orang-orang Kristen. Tapi saudara, bagian yang ditekankan dalam ayat ketiga ini, miskin di hadapan Allah, adalah sebenarnya sikap hati. Sikap hati seperti orang miskin. Jadi ucapan bahagia itu bukanlah tentang mengajarkan kemiskinan secara ekonomi. Jadi orang Kristen harus miskin secara ekonomi, bukan. Ucapan ini mengajarkan bahwa orang-orang yang miskin, yang dalam artian orang malang, orang yang marginal, orang-orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang hancur hatinya, bisa mendapatkan kerajaan Allah, sama seperti orang kaya. Nah, untuk mengerti hal ini, konteks penulisan Injil itu, waktu Injil ini ditulis, waktu Yesus memberitakan ucapan bahagia ini, akan menolong kita mengerti bagian ini, arti makna miskin secara rohani ini. Nah, pada waktu Yesus melayani, ada dua kubu ekstrim di dalam orang Israel yang menyatakan dirinya di hadapan Tuhan. Pertama adalah orang yang merasa dirinya kaya di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tahu dirinya benar-benar gak layak di hadapan Allah. Nah, siapakah orang yang kaya itu? Mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan tua-tua Israel. Nah, seringkali mereka mencibir dan mencemooh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, dengan memungut cukai, dengan orang-orang pelacur, orang-orang yang dianggap berdosa, orang yang punya sakit penyakit. Mereka merasa diri mereka sebagai guru-guru, Yesus sebagai guru juga harusnya nggak boleh lah hidup seperti itu. Itu orang yang merasa dirinya layak di hadapan Allah. Sedangkan
Mereka yang merasa tidak layak itu adalah para pemungut cukai, pelacur, orang kusta, orang Samaria, dan orang asing. Nah, saudara, menanggapi hal ini, Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa kepada Allah dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Di situ diceritakan orang Farisi itu merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Dia berdoa di bait Allah. Ia berkata, ia menjalankan semua ibadahnya dengan baik. Ia berpuasa, ia bersedekah. Ia berkata, dirinya tidak seperti orang-orang pemungut cukai yang merampok dan sebagainya. Tetapi si pemungut cukai tidak berani menengadah ke langit. Dan ia berdoa kepada Allah, mengakui dosa-dosanya dan memohon belas kasihan Allah. Sambil memukul dadanya, ia berkata, ampunilah aku orang berdosa ini ya Tuhan. Dan Allah menerima sikap hati seperti si pemungut cukai itu. Dan ia pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, jadi kita mengerti sini dalam konteks bagian ini bahwa orang miskin yang diajarkan Tuhan Yesus di sini adalah orang miskin secara rohani. Orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang menyadari bahwa ia tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Ia perlu menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang dicari oleh Allah. Merekalah yang memiliki kerajaan Allah, dan merekalah yang dikenan oleh Allah. Saudara, orang-orang ini memiliki kerajaan Allah. Istilah memiliki kerajaan Allah, atau dalam konteks Matius memiliki kerajaan surga, muncul di bagian yang awal ini, di ayat ketiga, dan juga muncul di ayat yang ke-10. Itu ucapan bahagia yang terakhir. Penting sekali saudara. Istilah memiliki kerajaan surga itu menjadi pembuka dan penutup sebuah tulisan tentang ucapan bahagia ini. Jadi memiliki kerajaan Allah itu memayungi semua ucapan bahagia ini. Jadi ayat 4 sampai 9, semua ucapan bahagia di situ harus dipahami dalam konteks memiliki kerajaan surga ataupun kerajaan Allah. Jadi mempunyai kerajaan Allah berarti menikmati semua berkat-Nya, baik sekarang maupun nanti yang akan datang ketika kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Inilah kabar baiknya yang Tuhan Yesus beritakan kepada mereka yang miskin. Saudara, memang tidak semua orang miskin itu baik. Ada orang miskin tapi sombong seperti ya, sombong, bergaya seperti itu. Ada juga orang yang miskin tetapi melakukan kejahatan untuk menghidupi keluarganya ataupun kehidupannya. Ada juga orang yang bersikap miskin, ya makan sedikit, gak suka belanja, barang rusaknya dipakai terus-menerus, hemat setengah mati, padahal uangnya banyak. Ini sih bukan orang miskin ya, orang pelit ini. Saudara, kemiskinan itu baru menjadi baik ketika disertai dengan sikap tak berdaya di hadapan Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Matius di sini. Miskin secara rohani. Nah, mungkin Anda pernah melihat ada orang kaya, tapi hidupnya sederhana, rendah hati, murah hati. Gak kelihatan seperti orang kaya lah, seperti miskin. Mungkin Anda suka dengan orang yang karakter demikian. Jadi saudara-saudaraku, ucapan bahagia ini, mereka yang miskin di hadapan Allah, itu bisa berlaku kepada siapapun. Baik orang yang miskin secara ekonomi ataupun kaya secara ekonomi. Asalkan mereka menunjukkan hidup yang bersandar total kepada Allah. Dan biarlah kita terus diingatkan untuk mempunyai sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Terus haus kepada Allah. Terus menanti-nantikan Allah. Terus bergantung kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati kita dan menyebut kita orang yang berbahagia dan dikenan oleh Dia. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan mengingatkan kita dan mengajar kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Tuhan, Engkau berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tuhan, ajarlah kami supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan dan lakukan.
Dan kami sadar bahwa kami ini manusia yang berdosa, manusia yang tak layak. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau bergantung kepada Engkau hari demi hari. Dan kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Engkau. Kami mau terus bersama-sama dengan Engkau. Pimpinlah kami Tuhan. Ajar kami boleh punya sikap hati yang miskin di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.